Kita kan misalkan ada mayit nih di masjid, nggak tahu ini siapa, kita sholat aja. Ya udah niatnya cukup boleh pakai hadza aja. Aku bahasa Arabnya gini, usolli ala hadzal mayyit fardon ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat atas mayit ini, itu bahasa Indonesianya. Aku niat sholat atas mayit ini, fardu karena Allah Ta'ala. Gitu. Ya, kalau laki, kalau perempuan gimana? Mayit hadir tapi perempuan. Usolli ala hadzihil mayyit fardol kifayatin atau fardon juga boleh. Fardon ma'muman lillahi ta'ala. Gitu. Itu mayit perempuan. Gimana kalau mayitnya banyak? Boleh gak nyolatin sekali mayit? Sekali nyolatin mayitnya banyak, boleh? Boleh. Oh gimana yang korban-korban itu? Boleh. Berarti gimana? Usolli ala hadzil mauta. Aku niat sholat atas mayit ini. Mauta itu jamak ya. Pakai hadhihi, soalnya banyak. Usolli ala hadzihil mauta. Taknya pakai ya rengkol. Usolli ala hadzihil mauta. Fardo kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Kalau menyolati mayit yang banyak. Boleh? Boleh. Sekali sholat, boleh. Tapi awas ya, dengan catatan si wali mayit ridho disolatin bareng-bareng. Kalau nggak ridho ya jangan, nggak boleh. Satu-satu. Atau gini, kita nggak tahu sama sekali. Ya, ini mayitnya juga kagak ada. Biasanya kan kita habis sholat Jumat, sholatan mayit ya. Mayitnya nggak ada nih, mayit goib. Misal, ini nyolatin siapa nih? Datang-datang kita jadi makmum aja gitu ya. Gampang. Auman yusolli alaihil imam. Atau niatnya gini. Usolli ala man yusolli alaihil imam. Tinggal tambahin ini. Usolli ala. Iya, tinggal tambahin itu. Usolli ala, tambahin di sini. Usolli ala man yusolli alaihil imam. Ini untuk kita nggak tahu siapa-siapa deh. Ini mayit laki apa perempuan sih? Bahkan nggak tahu perempuan lakinya. Namanya kagak tahu. Nah ini nih solusinya. Ini paling gampang banget. Usolli ala man yusolli alaihil imam. Artinya aku niat sholat atas mayit yang disolati imam. Awiladzi ini lagi nih. Ini mah mau perempuan mau laki ini paling gampang. Awiladzi amamal imam. Aku niat nyolatin mayit yang di depan imam dah. Siapa kayak itu? Iya. Ya kan pasti kan kalau mayit berada di depan imam kan. Nah ini ya. Makanya kan tadi syarat niat itu harus menentukan, tapi bukan menentukan nama. Yang penting ada bedanya, ada spesifiknya apa. Aku niat menyolatin mayit yang ada di depan imam, ya benar itu. Yang di situ. Nanti kan bedakan berarti kita memberitahu bahwa kita nyolatinnya di depan imam, bukan yang gitu. Itu maksudnya yumayizuhu. Menentukan tuh maksudnya gitu, bukan nama, nggak harus pakai nama. Pertama nih, ya Allah, mana tuh? Pertama apa? Paling sedikit minimal sholat rukunnya ya. Ini rukunnya lah, kita sebut rukun sholat mayit dah. Pertama apa? Niat. Sama sholat lain. Rukun sholat yang pertama niat. Juga rukun sholat mayit sama, yaitu ayyanwiya. Seseorang niat fi'la sholati alaihi. Niat mengerjakan nyolatin mayit. Dalam arti bahasa Arabnya mah usol. Nah itu kalimatnya. Pertama itu wajib ada kata usolli. Aku niat sholat. Nah itu. Yang kedua niat apa? Wal fardo. Niat ada fardunya. Gitu ya. Jadi sama banget sama niat sholat biasa. Niat sholat fardu biasa harus ada apa ayo? Minimal qasdul fi'li, yaitu usolli. Terus fardiyah harus ada kata fardu. Usolli fardu. Ketiga ta'yin.
menentukan itu sholat apa, ta'yin waktu sholat apa. Sholat zuhur berarti usolli fardu zuhri. Ini 3 komponen harus ada, paling sedikit minimal sholat fardu harus ada. Nah ini juga sholat fardu bukan sholat mayit. Fardu juga, sholat fardu juga. Makanya sama niatnya, sama niat dalam sholat mayit dan niat dalam sholat fardu lainnya juga sama. Niat itu apa? Qasdus muktaronan. Benar, iya benar. Bermaksud sesuatu dibarengi dengan qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi, dibarengi dengan awal mengerjakannya. Berarti waktunya kapan kalau niat? Sama ini mah sama. Pas apa? Pas takbir. Sama sholat mayit juga niatnya pas takbir. Itu kapan? Terus tempatnya niat di mana? Di hati, sama juga. Waktunya pas takbiratul ihram, sama juga. Ketentuannya niat dalam sholat fardu, pertama ada qasdul fi'li yaitu usolli. Terus kedua wal fardo, niat harus ada fardonya, usolli fardo. Nah sama ini juga. Nah dalam sholat mayit hukumnya apa tadi? Fardu wajib fardu kifayah. Nah tapi di sini lihat wal fardo al mutlak, niat fardu mutlak, maksudnya mutlak wa illam yakul kifayatan, walaupun tuh orang kagak ngucap kifayahnya. Kan kita tahu sholat mayit itu fardu kifayah, tapi niatnya begini, usolli ala hadzal mayit fardon lillahi ta'ala, boleh wa illam yakul, walaupun itu orang enggak yakul, bukan enggak ngomong kifayah, walaupun enggak usolli ala hadzal mayit fardu kifayatin, enggak pakai kifayah enggak apa-apa. Berarti gimana? Usolli ala hadzal mayit fardon lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Boleh begitu, boleh walaupun enggak ada kifayahnya tuh. Pokoknya ada fardunya deh, mutlak gitu. Mutlak tuh fardu aja. Gitu. Boleh. Gitu. Tuh niat udah, qasdul fi'linya, usollinya udah, terus fardunya udah. Boleh. Jadi boleh usolli ala hadzal mayit fardu kifayatin, boleh, atau usolli ala hadzal mayit fardon, itu juga boleh. Terus wayu ainu, niat menentukan mayit, mayit. Tapi awas ya, maksud menentukan di sini tuh bukan berarti harus nyebut nama mayit. Ya, tuh lihat ke tengah, wayu ainu, dan menentukan mayit, menentukan min hadirin, dari mayit yang hadir, au goibin, atau mayit goib. Menentukannya gimana? Bukan nyebut nama, bukan. Menentukan menurut musonif di sini bukan masuknya menentukan nama orangnya, nama mayitnya, bukan. Maksud menentukan di sini bihaisu yumayyizuhu, sekiranya orang itu membedakan mayit, sekiranya orang itu membedakan mayit an ghairihi, dari selain mayit. Jadi ada detailnya gitu, ada spesifiknya gitu. Enggak harus nama. Contohnya apa? Kaqauli, seperti ucapan seseorang hadza, yaitu ada kata hadzanya. Ini pakai isyarat, nggak harus nama. Jadi nggak harus ditentuin nama. Misal gini, usolli ala Zaidin fardu kifayatin, nggak perlu. Misalkan mentang-mentang nama mayitnya Zaid, kita sholatnya begini, aku niat sholat atas Zaid, nggak begitu. Cukup begini, kalau mayit hadir, ada nih depan kita, usolli ala hadzal mayit fardhon lillahi ta'ala, boleh pakai hadza. Jadi ngerti ya? Jadi maksudnya menentukan di sini tuh yang penting kita kasih perbedaan antara kita nyolatin mayit ini apa mayit apa nih, gitu. Paham? Ada perbedaan aja apa? Entah itu sifatnya atau ini orang tuh anak siapa, boleh. Atau pakai hadza. Ini paling gampang pakai ini dah. Ya kan, kita kan misalkan ada mayit nih di masjid, nggak tahu ini siapa, kita sholat aja, ya udah niatnya cukup boleh pakai hadza aja. Bahasa Arabnya gini, usolli ala hadzal mayit fardon makmuman lillahi ta'ala.
Aku niat sholat atas mayit ini. Itu bahasa Indonesianya. Aku niat sholat atas mayit ini. Fardu karena Allah Ta'ala. Gitu. Ya, kalau laki, kalau perempuan gimana? Mayit hadir tapi perempuan. Usolli ala hadhil mayit fardol kifayatin atau fardon juga boleh. Fardon makmuman lillahi ta'ala. Gitu. Itu mayit perempuan. Gimana kalau mayitnya banyak? Boleh gak nyolatin sekali mayit? Sekali nyolatin mayitnya banyak, boleh? Boleh. Oh gimana yang korban-korban itu? Boleh. Berarti gimana? Usolli ala hadhil mauta. Aku niat sholat atas mayit ini. Mauta itu jamak ya. Pakai hadhihi, soalnya banyak. Usolli ala hadhil mauta. Taknya pakai ya rengkol. Usolli ala hadhil mauta. Fardo kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Kalau menyolati mayit yang banyak. Boleh. Sekali sholat, boleh. Niatnya gimana? Usolli ala hadhil mauta. Fardo kifayatin atau fardon makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat atas mayit ini fardu, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Gitu. Boleh. Tapi gimana caranya? Cara naronya awas. Cara naronya bukan kayak portal pembatas jalan gitu. Dari sono ke sono. Naronya tuh begini. Gitu, kayak gini. Jajak gitu. Naronya gitu. Kayak 4 nih. Lihat mayit sini 1 2 3. Boleh. Begini. Bukan gini ya gituin, tapi gini. Ya, gini kayak yang keempat ini. Gitu. Ini imam di sini misal, gitu. Gituin. Tapi awas ya dengan catatan si wali mayit ridho disolatin bareng-bareng. Misalnya di masjid kebetulan lagi musim mati. Emang tiap hari ada yang mati. Maksudnya ini rada banyak gitu. Ini ada banyak nih, kebetulan ada 3 mayit gitu. Sedangkan ada 3 mayit. Si wali nggak mau digabungin. Ya jangan, nggak boleh. Kita harus nanya dulu. Boleh gak kalau digabungin? Jangan dah, satu-satu aja. Ya udah nggak apa-apa. Udah sholat sendiri. Iya. Saya sendiri. Doanya ya lebih khusus, lebih per orang, benar. Mayitnya laki atau perempuan? Apanya? Kalau bareng-bareng ini. Mau laki mau perempuan sama begitu aja. Mayit ini mauta boleh. Hadhil mauta campur. Awas digabungin itu dengan catatan apa? Mayit si wali ridho mayit di apa sih? Sholatin bersamaan. Kalau nggak ridho ya jangan, nggak boleh. Satu-satu. Gitu. Berarti kalau doanya Allah magfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum gitu niatnya. Gitu ya. Itu tuh. Berarti yang pertama rukun, kita sebut rukun. Nah di sini kan sebutnya minimal menyolatkan mayit. Jadi maksud musonib minimal tuh rukun ya, maksudnya rukun, gitu. Rukun sholat mayit yang pertama niat ayanuya, niat menyolatkan mayit. Secara niatnya sama dengan sholat fardu lainnya, yaitu harus ada pertama qasdul fi'li, yaitu kalimat usol. Kedua fardiyah, harus ada kata fardu. Ketiga ta'yin, menentukan. Nah, tapi di sini awas, menentukan di sini bukan menentukan menyebutkan nama mayit, nggak wajib, nggak harus. Tapi yang penting apa? Bihaisu yumayizu anggoy rihi, sekiranya ada beda lah dari mayit lain. Kita ngebedain nih, kita lagi nyolatin mana ini, ya udah ini. Contoh ngebedainnya gimana? Pertama dengan apa? Hadza dalam kurung isyarat. Hadza itu isim isyarat. Hadza hadhihi itu isim isyarat. Contoh apa tadi? Usolli ala hadzal mayyit fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Kalau mau komplit ada lagi. Usolli ala hadzal mayyit fardhu kifayatin terus arba'at takbiratin mustaqbilal kiblati makmuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu kalau mau komplit ya, arba'at takbiratin mustaqbilal qiblati. Dia teh diulang. Nah, makanya penting kita tahu minimal. Terus udah bilang dari kemarin penting tahu minimal daripada kita tapi sunnah. Pakai itu semua itu sunnah. Arba'at takbiratin mustaqbilal itu sunnah. Tapi kalau dengan mengerjakan sunnah kita jadi was-was, jadi lama, jadi ngeribetin kita, ya udah minimalnya aja, minimal tiga. Ada usoli, ada fardu, ada ta'yin, nentuin, ada hazanya. Enggak harus nama mait. Terus kedua dengan cara apa nih kita menentukan mait? Awas ingat, bukan dengan nama awil hadir atau dengan ada kata hadirnya. Usoli alal mait hadir gitu, boleh, boleh. Atau gini, tuh ada kan di situ kan? Takutnya nggak ada. Ada kan tuh? Awil hadir, pertama haza, kedua ada kata hadir. Atau gini, kita nggak tahu sama sekali. Ya, ini maitnya juga kagak ada. Biasanya kan kita habis sholat Jumat, sholatan mait ya. Maitnya nggak ada nih, mait goib. Misal, ini nyolatin siapa nih? Datang-datang kita jadi makmum aja gitu ya. Gampang. Auman yusolli alail imam. Atau niatnya gini. Usolli ala man yusolli alaihil imam. Tinggal tambahin ini. Usolli ala. Iya, tinggal tambahin itu. Usolli ala, tambahin di sini. Usolli ala man yusolli alaihil imam. Ini untuk kita nggak tahu siapa-siapa deh. Ini mait laki apa perempuan sih? Bahkan nggak tahu perempuan lakinya. Namanya kagak tahu. Nah, ini nih solusinya. Ini paling gampang banget. Usolli ala man yusolli alail imam. Artinya aku niat sholat atas mayit yang disolati imam gitu. Jadi kita mau nggak tahu namanya, mau nggak tahu siapa laki perempuan, yang penting kita nyolati mayit yang diniatin imam dah, ikut dah gitu. Yang diniatin imam sih itu, ya gue juga yang itu juga gitu. Bahasa Arabnya usolli ala man yusolli alail imam. Artinya aku niat sholat atas mayit yang disolati imam. Fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Arba'at takbiratin mustaqbilal qiblati. Kalau imamnya juga boleh. Misalnya, gue nggak tahu lagi belum pada mas makmum. Lah, kalau imam, Hadir ya. kalau mayit hadir ya haza. Ini aja. Yang hadir. Ya hadir boleh. Boleh. Hadir atau haza. Lah si imam gimana? Kata si imam, aku niat nyala ke atas mayit yang diniatin ini pade-pade. Lah gimana? Imam kan yang mulai. Gitu. Nah makanya iya, itu untuk mayit yang hadir ya. Gitu, untuk yang mayit yang hadir tuh nggak perlu pakai nama. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan kalau mayitnya goib nggak ada di kampung kita mau nyolatin itu harus pakai nama. Ya gimana yang nggak pakai nama, ntar kita nyolatin siapa gitu. Kalau mayit hadir baru boleh pakai ciri-ciri yang lain, pakai ini atau aku niat sholat atas mayit yang disolatin imam gitu. Ini yang paling gampang ya, aku niat sholat atas mayit yang disolati imam. Kalau Gitu. yang hadir boleh juga, misalnya ada waktu rumah hadir. Iya boleh banget. Yang hadir aja boleh. Iya, haza juga boleh gitu. Bahkan misal kita tahu ini mayit laki, tapi ini mayit perempuan, tapi kita almafirlahu warhamhu pakai hadir. iya boleh. Mayit hadir mah gampang. Kalau mayit ada yang di sini itu paling gampang. Oh iya. Niatnya mau pakai ini, gampang, paling gampang banget. Mau pakai mayit yang hadir atau yang disolati si imam. Atau gini, awil ladzi fil mihrab. Ini lagi. Aku niat nyolatin mayit yang ada di mihrab. Misalkan biasanya kan mayit lagi mau disolatin di mihrab. Usolli alal ladzi fil mihrab gitu. Itu jagaan. Itu tuh mihrab tuh. Ada tuh bolongan sekontrakan setempat imam. Yang aku sebut tuh sepetak. Itu mihrab. Gitu. Terus awil ladzi ini lagi nih. Ini mah mau perempuan mau laki ini paling gampang. Awil ladzi amamal imam. Aku niat nyolatin mayit yang di depan imam dah. Siapa kayak itu? Iya. Iya kan pasti kan kalau mayit berada di depan imam kan? Nah, ini iya. Makanya kan tadi syarat niat itu harus menentukan, tapi bukan menentukan nama. Yang penting ada bedanya, ada spesifiknya apa.
Aku niat menyolatin mayit yang ada di depan imam. Ya benar itu. Yang di situ. Nanti kan beda kan kita, berarti kita memberitahu perbeda bahwa kita nyolatinnya di depan imam, bukan yang gitu. Itu maksudnya yumayizuhu. Menentukan tuh maksudnya gitu, bukan nama, bukan. Nggak harus pakai nama. Gitu, kecuali mayatnya goib. Gitu ya. No. Tuh, walayah taju geser dikit. Afada dzalika ad-damiri. Walayah taju dan tidak butuh. Tuh, kalau kata Imam Damiri. Walayah taju ila ta'yinil mayyit hadir, dan tidak dibutuhkan untuk menentukan mayit yang hadir bismihi dengan namanya. Aduh, nggak usah deh. Mayit mah ada di depan mah, nama mah nggak usah ada, apalagi pakai bin. Zaid bin, oh repot mah, udah arba'at takbiratin mustakbir. Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mayit ada di depan mah udah paling gampang dah, hadza ini. Gitu, gampang. Gitu. Tuh, wala ila ma'rifatihi, dan tidak butuh mengenal mayit. Nggak perlu kita kenal, nyolatin mayit yuk. Enggak, lu aja kenapa emang? Nggak kenal, nggak perlu kenal. Wala ila ma'rifatihi, nggak perlu mengenal mayit. Waktan niati, ketika niat, nggak perlu. Kagoiri hadis sholati, sama aja kayak selian sholat mayit, seperti sholat mayit. Sama aja ya, sama ketentuannya. Coba inget ya kemarin bab jamaah, kita wajib gak menentukan imam kita siapa pakai nama? Nggak wajib. Misalkan imam kita Zaid, aku niat sholat maghrib, aku niat sholat maghrib fardu, bermakmum ke Zaid, perlu gak? Nggak perlu, nggak wajib. Ya inget gak? Nggak wajib kan? Nggak wajib. Bahkan kalau kita nentuin nama, ya, nama imam, aku niat sholat fardu maghrib, jadi ngemakmum ke Zaid. Ternyata pas udah rapi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata imamnya bukan, ternyata imamnya Umar. Nah ini si makmum tadi batal. Itu padahal nggak disyaratin. Sesuatu yang nggak disyaratin terus dilakukan, terus salah, akibatnya batal. Kita aja dah. Sebab misalkan ya ada temen gitu, kita nggak harusin dia ngelakuin itu, tapi dia ngelakuin udah gitu salah. Kesel nggak? Kata gue juga apa? Kan nggak perlu dilakuin salah, lebih kesel, ya kan? Makanya kan emang nggak disyaratin gitu. Udah nggak disuruh, pas dilakuin udah gitu nggak disuruh, terus dia ngelakuin terus nah batal. Nentuin imam syarat nggak? Enggak. Udah gitu dilakuinnya juga Kalau bener mah nggak apa-apa. Kalau bener nggak apa-apa, sah aja. Ini salah, batal, gitu ya. Itu tuh ya, nggak wajib nentuin namanya, gitu, nggak wajib. Maksudnya gimana kalau mayit ya si Zaid nih, kita nyolatin tuh, kita sangka itu tuh mayitnya Zaid, ternyata pas rapi ini tuh si Umar. Ini tuh si Umar. Kira-kira itu sah gak kira-kira kalau kita ikut sama berjamaah kemarin ya, sama bab jamaah gitu? Sama gak sama bab jamaah kemarin? Kan bab jamaah kemarin imamnya dugaan kita salah, batal ya. Kita nentuin terus imamnya ternyata bukan si Zaid, salah, batal. Nah ini gimana kalau mayit? Kita nyangkanya itu Zaid ya, usolli ala, ini kita nyebut nama, padahal nggak disuruh nyebut nama, kita lakuin usolli ala Zaidin fardu kifayatin. Udah gitu pas rapi, ini Zaid kan? Bukan, ini Fatimah misal, perempuan lagi. Sah gak kira-kira tuh? Kenapa? Ya nggak disyaratin. Nggak disaratin. Gini ya, iya. Kalau dia nuju ke mayit, ada tekad dalam niat dia nih mayit, itu bisa jadi sah. Kalau dia tuh, ini dia nyolatin sini nih, padahal itu bukan ke mayit ya. Padahal kata-katanya itu salah, tapi dia menuju itu, ngeduain al-mafilau dia. Ini dia bisa jadi sah aja. Misal gitu ya. Apalagi kalau pakai isyarat ini, aku niat mensolati Zaid ini. Boleh, walaupun bukan
Zaid karena ada ininya. Jadi terampuni kesalahan nama itu terampuni. Karena ada kata ini, terampuni. Itu kuat ya. Atau misal gini, kita nggak tahu ini siapa, tapi kita tahu ini si anak anak Umar misalkan. Oh, anak Umar meninggal ya. Boleh kita gini, aku niat sholat atas anak si Umar. Boleh. Boleh, karena itu tetap menentukan juga. Lebih mendetail juga, spesifik. Boleh. Kita nggak tahu nama nih, tapi kita tahu ini babenya itu dia. Walaupun anaknya banyak. Iya. Walaupun anaknya banyak. Walaupun anaknya? Iya, banyak. Anaknya, iya. Tapi dia tetap anaknya. Iya, anaknya. Iya, meninggal siapa? Bener. Sama kayak nikah. Ini sama hampir-hampir kayak bab nikah. Misalkan si wali nih, si bapaknya mau nikahin perempuannya. Ankatuka binti Fatimah. Padahal anaknya si Siti. Anaknya Siti, tapi dia nyebut Fatimah. Tetap sah. Karena dia nyebut binti. Ada sifat. Ya anaknya satu-satunya. Si bapak punya anak satu doang. Namanya Siti. Pas dia mau nikahin ke laki-laki, nyebutnya Fatimah. Tapi dia nyebutnya gini. Aku nikahkan ankah tuka binti, ada bintinya, anak saya. Itu selamat tuh, walaupun namanya salah. Ankah tuka binti Fatimah. Kok Fatimah tetap sah? Karena ada binti, kuat. Anak saya, anak perempuan saya siapa satu-satunya? Ini ya. Dia doang. Terampuni karena ada sifat yang lebih kencang, yaitu anak saya. Walaupun namanya salah, tapi Tubas yakin kalau zaman sekarang gitu pasti disuruh ulang. Pasti. Padahal sah. Pasti disuruh ulang. Pasti si ustadznya juga, ya udah dah, serah ulang dah. Zaman sekarang pasti nurut aja. Ya udah ulang demi ketentraman dunia. Saksinya malah lebih berisik lagi. Gitu. Nah, itu ya.